محمد رسول الله. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusra ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam rahmat karunia, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat berpuasa yang diiringi dengan hujan yang membuat kita insya Allah tambah sehat dan segar, dan mudah-mudahan Allah memberikan ampunan, karunia dan berbagai macam berkah yang membuat kita kuat di dalam menyelesaikan puasa kita di dalam beberapa hari yang masih tersisa. Selawat serta salam tentu kita sampaikan buat teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang selalu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir, dan yang lebih penting mudah-mudahan kita dapat mencontoh beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana biasa selaku khotib, saya hanya bisa mengajak kepada diri saya sendiri dan juga tentu menghimbau kepada para hadirin, mari dengan tidak pernah bosan-bosannya kita berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, karena hanya inilah bekal kita di dalam mengarungi kehidupan yang semakin singkat, dan tentu bekal kita menuju ke alam yang abadi, alam yang memang kita tunggu-tunggu, dan mungkin disitulah segala perhitungan akan terjadi, dan insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kita. Tema pada siang hari ini tema yang sederhana tapi mungkin juga agak rumit ya, kebijaksanaan hidup dalam perspektif Islam ya. Surat yang saya ambil tadi adalah surat Al-Baqarah ayat 269 ya. Mana Allah mengingatkan pada kita bahwa yu'til hikmata may yasha, Allah menganugerahkan hikmah. Hikmah di sini menurut beberapa tafsir itu adalah bagaimana pemahaman kita tentang Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, ajaran-ajaran Islam ya. Kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, Allah berkewenang untuk menentukan siapa yang mendapatkan hikmah itu. Dan barang siapa wa may yu'ta hikmata faqad utiya khairan katsira, barang siapa yang dianugerahi hikmah berarti ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, karunia yang besar. Khairan katsira wa ma yazakkaru ila ulul albab, dan hanya orang-orang yang berakal lah, hanya orang-orang yang menggunakan kemampuan akal budinya lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah itu. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa tafsir yang perlu kita sampaikan di dalam forum terhormat ini tentang ayat itu ya. Yang pertama, Allah menganugerahkan kebenaran dalam ucapan dan perbuatan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menegaskan dalam salah satu tafsirnya, kebenaran dan firman, kebenaran dalam firman dan tindakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi sekali lagi ini hak prerogatif Allah kepada makhluknya. Yang kedua, mereka Allah anugerahkan itu, maka sungguh Dia telah memberinya kebaikan yang melimpah ruah. Terlalu banyak kebaikan melimpah ruah, cuma kita kadang-kala nggak merasa.
nggak merasa itu bisa berbagai macam faktor ya, karena terlalu banyak rutinitas kerja, rutinitas hidup ini yang membuat kita tidak waspada ya dengan cermin hati kita, dan membuat kita tidak waspada bahwa apa yang kita regu pada hari ini dan yang lain dan seterusnya, dan mungkin pada saat yang akan datang itu sebenarnya adalah rahmat dari Allah. Poin yang ketiganya adalah mereka mempunyai akal yang bersinar dengan cahaya dan hidayah dari Allah. Kita bayangkan hidayah itu sendiri, akal itu sendiri sudah merupakan hidayah. Tapi kalau dapat hikmah dari Allah, akal itu akan menjadi lebih bersinar. Dan itu yang kita harapkan di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang bergelut dalam dunia ilmu terutama. Ada yang berbahagia, kebijaksanaan atau hikmah ya dalam bahasa Arab itu punya makna tertentu yang bisa kita lihat. Hakama artinya memutuskan, bisa artinya mengendalikan, bisa artinya menetapkan hukum. Maka ada istilah hakim ya. Hakim itu harusnya orang yang bisa mengendalikan dan memutuskan hukum dengan bijak. Tapi bisa juga artinya kemampuan mengendalikan diri dalam membuat keputusan yang tepat. Proses mengendalikan diri ini sedang kita latih dalam bulan Ramadan ini dengan as-shaum ini. Bagaimana kita tidak ditunggangi oleh nafs, tapi kita yang mengatur nafs. Sebelum sekali kita diatur oleh nafs, maka kita akan diombang-ambingkan dengan berbagai macam problem kehidupan yang tidak akan pernah usai. Dan kemampuan untuk mengembangkan, terutama mengembangkan kemampuan yang lebih luas tentang agama. Dalam bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, membaca tafsir, mungkin mendengarkan tausiah dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Kalau dihitung berapa SKS itu, banyak sekali. Tinggal kita manfaatkan apa tidak itu. Nah di sini mengamalkan ilmu berarti ada keseimbangan antara potensi akli dan nakli. Karena kalau akal saja masih termasuk kategori rasional, mungkin sedikit di atas meta rasional. Tapi kalau sudah suprarasional, kita hanya berharap Allah yang memberikan karunia kepada kita. Kita tidak punya apa-apa dan tidak punya kemampuan apa-apa sebenarnya. Maka disitulah baru muncul apa yang disebut dengan kebijaksanaan hidup, yang kita namakan dengan mengembangkan kepribadian yang simpatik dan empatik. Jadi kalau kita riyadhah di bulan suci Ramadan ini tidak muncul kepribadian macam itu, pasti ada konslet nih. Ada yang konslet, ada yang nggak benar ini. Nah itulah yang harus kita kembangkan. Kalau kita lihat memang versi para thinkers, para pemikir, memang kebijaksanaan itu kategorinya sederhana saja sebenarnya. Kalau kita mencintai kebijaksanaan namanya teoritis, tapi pronesis melakukan tindakan yang bijaksana itu lebih konkret, moralitas sebenarnya. Jadi disinilah bertemunya kekuatan hikmah dan filosofia itu. Bagaimana kita menerapkan itu? Ya agama sebagai kuncinya. Dan beberapa tokoh mengatakan ada golden mean, jalan tengah. Ya jadi orang itu ya jangan terlalu berlebihan, tapi juga jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu ke kanan. Maka ada istilah Sophia dan Pronesis sebagai kebijaksanaan, tapi ada juga istilah keberanian, penting bagi stoicisme itu ya, keadilan dan pengendalian diri ya. Ibnu Sina mengatakan hikmah itu adalah upaya mengetahui segala sesuatu sejauh kemampuan itu kita miliki. Kalau kita nggak mampu ya nggak usah dipaksakan, malah bikin stres ya. Imam Ghazali mengatakan hikmah itu adalah kondisi jiwa yang membuat kita mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan dengan bersumber pada ilmu keagamaan dan akal sehat. Sebenarnya dengan akal sehat saja kita sudah tahu ini beres apa enggak, ini benar apa enggak ini. Cuma kadang-kala lebih banyak akal yang tidak sehat yang hidup di dalam kehidupan kita ini ya, terutama dalam media yang sering sekali menjadi problem itu. Maka inti yang paling penting di dalam khotbah ini adalah saya ingin mengatakan ada 4 pilar ya di dalam kebijaksanaan dalam Islam itu. Pertama tauhidullah, yang kedua rasionalitas keilmuan, yang ketiga kebenaran, dan yang keempat adalah akhlakul karimah. Kalau 4 ini bisa kita gabung menjadi satu potensi yang luar biasa, maka insya Allah disitulah munculnya kebijaksanaan dalam hidup kita. Jadi kebijaksanaan bukan milik siapa-siapa, milik semua orang. Kita pun bisa kalau kita mau. Ayat tentang tauhidullah bisa dilihat dalam surat
Ali Imran ayat 18 ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah ya, diibadahi, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang yang berilmu pun juga menyatakan demikian. Tentu sebagai followers dia ya. Tak ada Tuhan yang pantas disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi bijaksana. Ada tafsir yang mengatakan bahwa satu, Allah mempersaksikan bahwa Dia satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Itu postulat yang tidak bisa dibantah. Jadi kalau kita yakin dengan keimanan kita, itu harus kita pegang dulu, bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Lewat dari itu kita terjerembab ke dalam kesyirikan. Nah, ini yang berbahaya. Kedua, mempersandingkan atau menyandingkan persaksian Allah dengan persaksian para malaikat dan para ahli ilmu. Menyandingkan itu bukan komparasi ya, artinya para malaikat dan orang-orang berilmu itu mengikuti. Tadi saya menyebut dengan istilah followers ya. Dan apa yang perlu diperhatikan di situ, perkara paling agung yang dipersaksikan yaitu tauhid, keesaan Allah. Tidak ada gunanya ibadah kita kalau tauhidnya berantakan ya. Karena tauhid itu fondasi yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Maka yang berikutnya adalah Allah menegakkan keadilan. Ibnu Miskawai pun pernah mengatakan dalam salah satu bukunya tentang akhlak itu, bahwa kata kunci yang tertinggi di dalam akhlak manusia itu keadilan. Jadi kalau kita hidup tapi tidak memperlakukan orang lain dengan adil, berarti kita belum purna, belum paripurna pekerjaan kita. Ada yang harus kita benahi. Kemudian yang berikutnya adalah Allah maha perkasa sehingga sesuatu yang dikehendakinya pasti terjadi. Itu kita yakin ya, dengan kun fayakun segalanya bisa terjadi dan itu tidak perlu diragukan. Dan yang paling penting yang terakhir adalah Allah maha bijaksana dalam firman-Nya dan dalam perbuatannya. Kita mengikuti garis ini dan insya Allah mudah-mudahan dengan garis kebijaksanaan dari Allah ini kita mendapatkan kecerahan atau tercerahkan. Ali Syariati menyebutnya dengan istilah rausan fikir, pikiran yang tercerahkan, asalkan kita betul-betul patuh dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan yang digariskan dalam agama Islam. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim wa qur birfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhal qadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita menundukkan diri sejenak ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita dihargai oleh Allah dengan sebaik-baiknya sehingga kita merasa bahwa la'alakum tattaqun di dalam ayat tentang puasa itu betul-betul tercetak dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita dapat menjauhi segala larangan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azmi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afwar wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka lad darajat wa tubalighuna biha sadaqayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tahsyu'ana wa taubatana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah rabbal alamin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.